Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Hidayat dari 4KB05. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya pada Mahasiswa Kompas, di mana saya mengerjakan pada bab 8 atau project bab 8. Di sini saya membuat project aplikasi bernama SensorBox. Ini adalah aplikasi lanjutan dari praktikum bab 5, di mana kita belajar tentang sensor proximity, akselerator, dan light sensor. Dengan bantuan Google dan teman saya, akhirnya saya bisa membuat aplikasi ini dengan modifikasi dan tambahan sensor yang digunakan di aplikasi ini. Kita buka, maka langsung saja kita demokan. Di SensorBox ini terdapat menu akselerator, light sensor, proximity, magnetic, pressure, gyroscope, sama gravity sensor. Ya, sensor pertama kita coba yaitu acceleration. Akselerator, sensor ini berfungsi sebagai pendeteksi gerakan yang memanfaatkan perasaan pergerakan poros. Fungsi sensor akselerometer adalah mengukur kecepatan sehingga dapat diketahui seberapa cepat kamu berjalan dalam kendaraan saat ini. Contohnya seperti itu. Selain itu, akselerometer juga membantu ponsel untuk mengubah tampilan layar dari potret ke landscape atau sebaliknya. Jadi ketika kita nonton YouTube tuh biasanya nonton YouTube ketika landscape, maka layar akan landscape, dan ketika HP kita portrait, maka layar akan portrait. Oke, yang kedua, light sensor. Nah, light sensor ini yaitu sensor cahaya. Layar smartphone bisa secara otomatis menyesuaikan kecerahan dengan situasi ruangan. Hal ini memungkinkan berkat adanya sensor cahaya, yaitu light sensor tadi. Sensor ini berjasa untuk memungkinkan ponsel pintar menambah kecerahan maupun meredupkan layar sesuai dengan kondisi cahaya di lingkungan. Jadi secara otomatis layar bisa terang atau redup tergantung kondisi. Oke, yang ketiga yaitu proximity sensor. Proximity sensor atau yang disebut sensor jarak di smartphone ini berfungsi untuk pengaman layar sentuh dari sentuhan yang tidak disengaja ketika kita menelepon, contohnya. Ini sangat berguna ketika kamu sedang melakukan panggilan telepon untuk menghindari sentuhan saat ponsel menempel di telinga kamu. Sensor ini akan mematikan fungsi touchscreen. Dan di sini sensor terbaca ya 5 cm, maka kita dekatkan ke telinga. Kita coba. Oke. Kita bisa lihat nilai pada sensor proximity 0 seperti itu. Nah, yang keempat yaitu sensor magnet. Kita klik. Sensor magnet itu mengukur medan magnet dan menunjukkan di mana arah kutub bumi utara dengan mengukur tegangan keluar dari sebuah ponsel. Nah, aplikasi navigasi seperti Google Maps, Apple Maps, maka tidak bisa bekerja sempurna tanpa sensor magnetometer ini. Nah, sensor magnet intinya. Oke, yang kelima. Nah, di sini ada namanya sensor pressure. Cuman di saya karena HP-nya kentang ya, nggak ada sensor pressure ini. Nah, HP umumnya ini HP dengan kemampuan tahan air memiliki sensor yang bernama pressure sensor. Dengan sensor ini kamu bisa mengecek apakah smartphone bisa direndam dalam air atau tidak. Nah, oke, yang ke-6 yaitu gyroscope. Nah, gyroscope ini yang biasa kita pada game. Gyroscope adalah sensor penunjuk akselerometer untuk mengetahui secara pasti orientasi di posisi ponsel. Sensor ini akan sangat berguna ketika kamu menggunakan dalam bermain game balap atau FPS lain seperti PUBG, Free Fire, dan lain-lain. Untuk belok kanan dan belok kiri dengan gerakan perangkat. Yang terakhir ada pada gravity sensor. Gravity sensor yang berkaitan dengan gaya gravitasi yang diterapkan pada perangkat pada tiga sumbu fisik seperti X, Y, Z. Sensor ini bekerja mengikuti arah gravitasi menggunakan pada game balap yang pengendalian menggunakan layar. Nah, ini mirip akselerometer, tapi sensor tersebut hanya digunakan untuk mendeteksi posisi saja dan bukan berdasarkan gravitasi. Oke, sekian saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.